Jumpa lagi Bupati dan Budi Ari Setiadi Projo. Saudara, konten kali ini saya mengangkat dua tokoh atau dua sosok yang sekarang ini tengah lagi menjadi sorotan publik sebab kontroversi dari beberapa keputusannya atau kebijakannya. Bukan sebab karena kejahatan dalam hal ekonomi, walaupun keduanya terindikasi melakukan sebuah kejahatan ekonomi. Bupati Sudewo terindikasi melakukan korupsi dalam kasus pembebasan tanah untuk perluasan kereta api di Kabupaten Pati. Namun sampai sekarang kejelasannya belum ada titik terang. Begitu juga dengan Budi Ari Setiadi. Sebagai mantan Menkominfo, Budi Ari terindikasi membackingi judi online. Walau demikian sudah terindikasi dan mantan anak buahnya sudah tertangkap, diciduk dan menjadi tersangka, namun Budi Ari Setiadi belum terbukti atau belum ditetapkan sebagai tersangka kasus backing judi online. Saudara, tema yang saya angkat adalah Budi Ari Setiadi dan Sudewo Bupati tidak punya atau hilang rasa malu. Saudara, banyak orang atau orang luar masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak tahu Sudewo itu adalah seorang bupati. Tahu-taunya ketika terjadi demo besar-besaran menentang dari kebijakan Bupati Sudewo yang telah menaikkan pajak sebesar 250%. Kenaikan pajak yang fantastis ini ditentang oleh rakyat Padi pada umumnya. Di tengah himpitan ekonomi, kesulitan ekonomi, dan keterpurukan ekonomi khususnya bagi masyarakat kecil pada umumnya, telah memantik kemarahan atau emosi rakyat Kabupaten Pati pada umumnya. Karena itu ada inisiasi dari beberapa orang atau tokoh di Kabupaten Pati untuk menentang kebijakan menaikkan pajak sebesar 250% ini. Mereka menghimpun masyarakat untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan pajak dan berharap pajak diturunkan. Demonstrasi yang awalnya tidak seberapa banyak orang ini didukung ini, setelah mendapat liputan dari masyarakat, akhirnya menjadi viral dan menjadi ramai. Jadi sorotan publik terhadap adanya demonstrasi yang akan dilakukan pada Kabupaten Pati ini telah memicu atau mengusik ketenangan dari Sudewo sebagai Bupati Pati. Dengan sikap sombongnya, arogansinya, Sudewo justru menantang kepada rakyat Pati. Rakyat Pati yang mau demo silahkan, jangankan cuma 5.000 peserta, 50.000 pun akan saya hadapi. Saya tidak akan gentar dan saya tidak akan mencabut keputusan untuk menaikkan pajak 50%, dan saya tidak akan lengser dari kedudukan saya sebagai Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, mendengar dan melihat arogansi Bupati Pati yang diliput oleh beberapa media, termasuk media televisi nasional ini, membuat rakyat Pati semakin marah, semakin kecewa. Maka akan diadakan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 13 Agustus tahun 2025 yang sudah berlalu. Pada mulanya, para tokoh itu menghimpun donasi untuk amunisi seperti
logistiknya seperti makanan ringan dan minuman mineral itu. Mendengar situasi seperti ini, bukan hanya rakyat Pati pada khususnya, tapi di sekitar Kabupaten Pati berbondong-bondong berduyun-duyun memberikan donasi untuk menyumbangkan rezekinya untuk diberikan logistik berupa makanan dengan snack, makanan nasi juga, bahkan juga beberapa minuman mineral yang melebihi dari kebutuhan dari jumlah peserta. Itulah dukungan dari luar masyarakat Pati menghadapi arogansi seorang pemimpin. Saudara, dalam demonstrasi tersebut, rakyat bukan hanya menuntut dari pondongan pajak, tapi menuntut Bupati Sudewo lengser turun dari jabatan sebagai bupati. Akan tetapi Sudewo pun bersikukuh dan bersombong diri, arogansi, dan mengatakan bahwa saya dipilih oleh rakyat dan saya tidak akan mundur. Nah, di sini Bupati Sudewo, logika sehatnya, akal warasnya sudah tidak digunakan. Dia mengatakan bahwa dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang ini rakyat sudah mengendaki bupati lengser. Harusnya kalau bupati itu akal sehatnya, nuraninya digunakan, bahwa rakyat sudah tidak mengendaki, otomatis Sudewo juga harus lengser diri, tahu diri, jaga harga diri, punya malu, rasa malu, karena sudah tidak dikehendaki oleh masyarakat Pati. Akan tetapi Sudewo masih bersikukuh untuk bertahan sebagai bupati. Saudara, ternyata di tengah hiruk pikuk demonstrasi besar-besaran ini, Bupati Sudewo juga terungkap melakukan kasus korupsi dalam pembebasan tanah kereta api di Kabupaten Pati semasa Sudewo menjadi anggota DPR RI. Maka Sudewo dipanggil oleh KPK di Jakarta dan ditahan di KPK untuk dimintai keterangan tentang adanya korupsi pembebasan lahan Kabupaten Pati. Saudara, entah kekuatan apa yang dimiliki Sudewo, kasus korupsi ini tidak terbukti dan Sudewo bebas dari tuduhan korupsi, walaupun itu secara faktualnya mungkin Sudewo terbukti korupsi, tapi yuridisnya Sudewo tidak terbukti. Bisa saja Sudewo entah melakukan lobby-lobby untuk pembebasan dirinya. Maksudnya, disinilah letak harga diri, letak rasa malu, hilang rasa malunya. Bupati Sudewo sudah di masyarakat dilengserkan, diminta lengser, tapi tidak lengser. Kemudian terindikasi korupsi, Sudewo juga bertahan, tidak punya rasa malu bahwa dia melakukan kejahatan. Karena itu saudara, desakan masyarakat untuk melengserkan Sudewo tidak bisa serta-merta dilakukan. Maka diadakanlah rapat anggota DPR dengan tema yaitu memakzulkan Bupati Sudewo. Dalam proses rapat ini terjadi beberapa kali, namun pada akhirnya tanggal 30 Oktober kemarin diputuskan bahwa DPR tidak bisa melengsarkan Bupati Sudewo dari kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Entah bagaimana caranya atau modusnya, Bupati Sudewo bisa bertahan. Dari info yang beredar bahwa lebih kurangnya 70% anggota DPR Kabupaten Pati itu tidak menghadaki kalau Sudewo lengser. Karena itu sampai sekarang Bupati Sudewo masih bertahan sebagai Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan rasa yang seperti itu dan raih gedeknya dan muka tebalnya, Bupati Sudewo sudah hilang rasa malu dan sekarang masih menjabat sebagai pimpinan daerah Jawa Tengah. Beralih ke Jakarta, kita menengok kepada Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Budi Aris Setiadi ini
ini adalah relawan atau ketua umum Projo yang mendukung pencapresan Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk menjadi Presiden RI yang ketujuh pada tahun 2014. Sebagai ketua umum Projo, Budi Ari menggalang dukungan dari beberapa elemen masyarakat untuk mendukung sepenuhnya terhadap pencapresan Joko Widodo, sehingga atas dukungan dari beberapa unsur elemen masyarakat di antaranya Projo sukses mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI yang ke-7. Saudara, di saat terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden RI yang ke-7 itu, Joko Widodo pun dalam tahap awalnya juga mengadakan penyusunan kabinet atau menteri-menterinya. Akan tetapi ternyata dalam menyusun kabinet itu, Budi Ari Setiadi sebagai ketua umum Projo tidak dilibatkan, tidak dikasih jabatan, tidak diangkat menjadi menteri ataupun wakil menteri. Melihat kenyataan seperti ini, Budi Ari merasa sebagai pendukung Projo, pendukung Jokowi, pendukung utama, merasa kecewa berat dengan keputusan Joko Widodo yang seperti itu. Karena itu, Budi Ari mengumumkan bahwa Projo dibubarkan. Nah, saudara, mendengar keputusan Budi Ari membubarkan Projo sebagai pendukung Jokowi ini, tiba-tiba Joko Widodo entah siapa yang memiliki kemudian mengasih jabatan kepada Budi Ari ini menjadi wakil menteri wakil menteri desa, kalau nggak salah seperti itu. Nah, di saat Budi Ari diangkat menjadi wakil menteri ini, maka Budi Ari pun mengatakan bahwa Projo tidak jadi dibubarkan hanya karena Budi Ari sudah mendapat posisi menjadi wakil menteri. Nah, kondisi atau cara ini, sikon ini pun ditentang ataupun disindir oleh koleganya di Projo dengan menyatakan bahwa Budi Ari tidak punya rasa malu. Koleganya mengatakan lebih baik putih tulang daripada putih mata, sehingga lebih baik mengundurkan diri daripada menduduki jabatan dan bertahan pada mempertahankan Projo. Ya, itu adalah hak Budi Ari Setiadi, dan sekarang sudah terbukti bahwa Budi Ari menjadi mampil menteri koperasi. Nah, dalam perjalanan wakil menteri desa dalam era Joko Widodo yang pertama. Saudara, sekarang ya dalam perjalanan karir politiknya masih dalam masa Presiden Joko Widodo, seorang menteri Menkominfo Joni Plate itu dari Nasdem itu terlibat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. Nah, lowongan menteri Menkominfo ini otomatis kosong, maka dari itu Joko Widodo mengangkat Budi Ari Setiadi ini sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka dilantiklah Budi Ari Setiadi sebagai Ketua Projo menjadi Menkominfo. Nah, di saat menjadi Menkominfo ini, Budi Ari terindikasi melakukan kejahatan keuangan yang berupa judi online, walaupun sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Budi Setiadi ini terlibat dalam backing judi online. Namun anak buahnya, mantan anak buahnya sudah ditangkap, sudah dijadikan tersangka, terdakwa dan dipenjara sebagai dalam kasus judi online. Saudara, di periode rezim Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka anak Jokowi ini, Projo mendukung sepenuhnya dalam pencapresan Prabowo. Ini karena Joko Widodo juga mendukung Prabowo menjadi presiden karena anaknya Gibran itu juga menjadi wakil presiden. Karena itu
Projo mendukung sepenuhnya dalam proses pencapresan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Atas dukungan Projo pula, Prabowo sukses menjadi Presiden RI yang ke-8. Atas budi dasarnya itu, sebagai balas budinya, maka Budi Ari diangkat menjadi Menteri Koperasi. Namun, jabatan Menteri Koperasi yang disandang oleh Budi Ari Setiadi ini tidak bertahan lama. Tidak sampai setahun sudah direshuffle, diganti. Budi Setiadi dilengsarkan dari jabatan Menteri Koperasi. Otomatis Budi Ari kecewa, dan kecewa pula dari pendukungnya Projo karena dilengsarkan dari kedudukan Menteri Koperasi atau jabatan Menteri di era Presiden Prabowo Subianto ini. Nah, begitu juga ada petisi semacam petisi tidak percaya terhadap Presiden Prabowo yang diberikan oleh Projo. Namun lambat laun suara itu senyap. Sekarang ini Projo, Budi Ari Setiadi, mengumumkan dari kongresnya kemarin itu, barusan kemarin itu mengatakan mendukung sepenuhnya pada jabatan atau rezim Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yang di situ di belakangnya ada anak Joko Widodo. Nah, keputusan Projo berbalik arah dari dukungan Jokowi dan PDIP sekarang mengarah kepada Prabowo. Ini menimbulkan beberapa image bagi masyarakat bahwa Budi Ari berusaha berlindung di balik Presiden Jokowi, di balik Presiden Prabowo karena hal kasus judi online. Itulah apa yang dilakukan Budi Ari ini, semacam kudu loncat, menghilangkan marwah diri, rasa tidak malunya, tidak punya harga diri, tidak punya rasa malu. Setelah dari Jokowi sekarang pindah ke Prabowo untuk menutupi, untuk berharap mendapat dukungan, mendapat backupan, mendapat kepingan dari Prabowo. Siapa tahu kelak juga akan mendapat jabatan lagi, karena berharap Prabowo Gibran ini akan berlangsung 2 periode, maknanya sampai periode yang akan datang. Betul? Inilah tokoh yang saat ini menjadi kontroversi, bisa menjadikan sebuah pelajaran, sebuah perenungan, sebuah kewaspadaan bahwa kita orang-orang seperti itu tidak layak untuk dijadikan pemimpin, sebab tidak ada integritas, tidak punya marwah, tidak punya rasa malu. Yang diharapkan adalah jabatan kedudukan yang ujung-ujungnya adalah mulus demi mendapat keuntungan berupa finansial, mungkin juga jabatan dan lain sebagainya. Sudah, saya konten-konten ini beralih kepada terima kasih, matur nuwun, dan jumpa lagi.